Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membuat NAS lagi. Tapi berbeda dari video sebelumnya. Nanti kita akan menggunakan ini. Ini adalah Orange Pi. Dan tutorial ini berlaku tidak cuma di Orange Pi saja, tapi di semua Pi bisa, di Raspberry Pi bisa, Nano Pi bisa, Rock Pi bisa. Karena nanti kita akan pakai Linux ya lur ya. Dan kalau pakai Linux sebenarnya pakai STB seperti NAS yang kemarin juga sebenarnya bisa. Jadi tinggal install Linux Armbian. Videonya sudah ada contohnya di cara membuat NVR yang ini. Nah, di situ saya install Linux Armbian. Kenapa saya pilih Orange Pi? Karena dia boardnya jauh lebih kecil. Dan kenapa pakai Linux? Supaya kita bisa melakukan banyak improvement aja di NAS kita, supaya setara dengan Synology lah. Dan apa saja alat yang kita butuhkan? Yang pertama adalah Orange Pi itu sendiri. Di sini saya pakai Orange Pi Zero. Jadi Orange Pi Zero ini biasanya digunakan untuk project-project IoT karena dia semacam mini PC tapi dia punya pin-pin GPIO gitulah. Jenisnya pun ada banyak. Ini Orange Pi Zero 2 dan sebenarnya yang paling murah ada yang namanya Orange Pi Zero saja. Itu dia jauh lebih murah daripada yang ini. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah port-portnya dan juga spesifikasinya tentunya. Kalau ini RAM-nya 512 MB, kalau ini Orange Pi Zero 2 dia RAM-nya 1 GB, tapi aslinya semuanya bisa dan sama. Karena ini Orange Pi Zero-nya saya konslet, jadi kita akan pakai Orange Pi Zero 2 saja ya. Terus kemudian kita butuh micro SD card. Micro SD card ini nanti berfungsi untuk sebagai storage penyimpanan dan juga sebagai tempat kita memburning sistem operasi untuk Orange Pi Zero-nya. Kemudian karena kita akan membuat NAS atau Network Attached Storage, tentunya kita butuh yang namanya hard disk, dan di sini saya menggunakan hard disk 2,5 inch atau hard disk portable. Kebetulan di sini isinya SSD, jadi sudah saya ganti SSD. Kapasitas storage-nya 256 MB. Anda bisa upgrade ke yang lebih besar. Saya punyanya itu kebetulan. Dan kemudian ada kabel hard disk-nya. Ini sebenarnya bukan kabel hard disk. Di sini saya pakai micro USB. Kebetulan saya punya kabel micro USB yang cukup pendek supaya kita bisa tancapkan dan jauh lebih simpel, nggak ribet gitu. Saya pengennya nggak ribet supaya nanti setupnya jauh lebih simpel. Dan kabel USB ini sebenarnya kalau kita tancapkan ke hard disknya ini bisa. Jadi ketika kita tancapkan seperti ini, tek, kita nanti nyalakan, ini dia bisa. Jadi sudah cukup. Kalau misalkan jenengan mau hard disk dengan kapasitas storage yang lebih besar dan harganya terjangkau, Anda bisa pakai hard disk PC yang ukuran 3,5 inch. Tetapi nanti Anda harus menggunakan yang namanya konverter SATA to USB seperti ini. Jadi karena power dari Orange Pi-nya tidak kuat menyalakan hard disk sebesar ini Anda harus memakai ini. Nanti ditancapkan ke hard disknya. Nanti di sini ada port untuk menambahkan power. Anda bisa tambahi power 12 volt 1,5 ampere lah untuk menyalakan hard disk 3,5 in ini. Dan nanti supaya setupnya simple, tidak usah ada power tambahan, saya akan pakai hard disk yang portable ini. Nanti semua alat dan bahannya saya kasih di link deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan jenengan mau alat yang sudah jadi, insya Allah nanti saya akan coba produksi lah ya. Dan nanti insya Allah jenengan bisa pesan lah di link deskripsi di bawah. Nah, alat-alatnya sudah. Sekarang bahan yang kita perlukan apa? Kita langsung pergi ke desktop Nanang MRK. Gaskan! Oke, sekarang sudah ada di desktop saya. Pertama-tama kita akan download sistem operasi untuk Orange Pi-nya dulu. Jadi jenengan tinggal buka Google Chrome. Kalau enaknya Orange Pi dia sudah disediakan webnya semuanya. Jadi kita tinggal tulis saja Orange Pi di Google. Seperti ini. Lah, nanti di sini akan ada orangepi.org, kita buka. Nah, di sini adalah web resmi dari Orange Pi-nya. Nah, di sini kita pergi ke service and download, oke? Nah, di sini disediakan sistem operasi sesuai dengan board kita. Ini ada banyak sekali tipe-tipe Orange Pi. Ini semuanya dengan bisa langsung download dari situs web resminya Orange Pi. Nah, di sini kita tinggal pilih tipe sesuai dengan board kita ya, lor ya. Jadi di sini saya pakai Orange Pi Zero 2 tipenya. Ingat, kalau pakai Orange Pi Zero saja ya di download sistem operasinya di sini. Ini karena saya pakai Orange Pi Zero 2, jadi saya download yang Orange Pi Zero 2. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi yang bisa kita pakai. Ada Linux Ubuntu, Debian, dan juga ada Android Image, dan juga ada source code-nya. Aslinya Orange Pi ini bisa kita install berbagai macam sistem operasi. Kalau jenengan tahu head unit yang ada di mobil kan Android ya. Nah, itu aslinya mereka di-develop dari board-board semacam ini, diinstal sistem operasi Android Image seperti ini. Nah, di sini untuk NAS-nya supaya gampang, pakai Ubuntu bisa, pakai Debian bisa sebenarnya. Tapi supaya nanti kita tinggal install aja, kita akan pakai Debian Image ya.
kita download yang Debian. Ini pastikan downloadnya jenengan harus pakai akun Google ya, supaya nanti bisa terdownload filenya. Nah di sini ada beberapa macam, ada 4 macam, ada Orange Pi Debian Buster, kemudian Debian Buster Linux yang server, kemudian ada Debian Bullseye dan juga yang server. Aslinya sama aja semuanya, jangan bisa pilih yang Buster atau yang Bullseye. Bisa juga yang desktop ataupun bisa juga yang server. Saya lebih suka yang server karena nanti kita tidak perlu desktop Linuxnya, jadi kita akan pakai Linux server saja. Dan saya lebih suka memakai Debian yang Bullseye ini. Saya sarankan pakai yang ini sih, silakan di download saja. Filenya sebesar 392 MB ya lur ya. Nah setelah terdownload ini sistem operasinya, kita ekstrak dulu WinRAR, kita ekstrak file, kemudian kita oke. Di sini sudah ada filenya, file ekstrakannya, dan kemudian berikutnya kita ambil micro SD kita. Kita ambil micro SD kita harus punya yang namanya card reader. Nah, di sini saya tancapkan micro SD-nya ke card reader, terus kita akan burning ya, kita tancapkan dulu. Nah, ini micro SD kita sudah terbaca dan berikutnya kita buka yang namanya Rufus. Ini nanti semua link yang kita butuhkan saya akan taruh di deskripsi di bawah. Kita buka Rufus, kita pilih yes, saya prosesnya. Oke, ini dia sudah selesai proses burningnya. Berikutnya kita tinggal cabut saja untuk micro SD-nya dan sekarang kita tancapkan ke dalam Orange Pi 02-nya ya lur ya. Ini saya tancapkan di slot micro SD-nya. Set. Nah, sudah tertancap. Setelah sudah, kita akan instalasi Orange Pi-nya ke dalam jaringan kita. Untuk topologinya seperti NAS kita yang sebelumnya, itu seperti ini. Jadi nanti Orange Pi-nya menancap ke router ISP kita dan laptop atau komputer kita tertancap juga di ISP kita. Jadi nanti kita bisa terhubung dengan Orange Pi-nya ya lur ya. Nah setelah kita tancapkan, berikutnya kita tinggal cari IP address yang didapatkan oleh si Orange Pi-nya di dalam router kita. Untuk jenengan yang pakai IndiHome atau router-router ISP yang lain yang biasanya pakai Huawei, cara mencarinya seperti di video yang ini. Jadi persis. Dan ini kebetulan saya memakai router dari Synology. Jadi saya akan akses IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan saya login. Kalau untuk Synology mencari device list-nya atau apa saja yang terkonek di dalam routernya di Network Center, kemudian Local Network, kemudian di DHCP Client. Nanti akan ada yang namanya Orange Pi 02 ini. Ini tergantung board yang jenengan pakai ya. Karena di sini saya pakai Orange Pi 02 jadi ini ada Orange Pi 02. Nah ini saya mendapatkan IP address 192.168.1.164. Nah berikutnya kita tinggal buka di PuTTY. Jenengan silakan install yang namanya PuTTY. PuTTY exe. Oke, ketika sudah PuTTY-nya terbuka, jenengan tinggal klik IP address atau ketikan IP address yang kita didapatkan oleh Orange Pi 0-nya yaitu 1.164. Kita akan tulis 192.168.1.164 seperti ini, kita open. Oke, akan muncul seperti ini security alert. Ini biarkan saja kita accept. Nah, di sini login as. Loginnya username-nya root. Untuk passwordnya adalah Orange Pi. Kalau di Orange Pi ya, kalau di Raspberry Pi passwordnya sepertinya Raspi atau Raspberry Pi, saya kurang tahu ya. Nanti biasanya ada keterangannya di webnya. Ini kita tulis Orange Pi. Kita enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, Orange Pi OP02. Ini IP address-nya seperti ini. Jadi ini kita sudah berada di Linux-nya. Ini adalah Linux server, dia tidak punya web UI. Jadi ini adalah terminal CLI-nya. Kalau di Windows itu CMD-nya lah. Ini nih. Command prompt ini nih. Jadi kan kita bisa mengendalikan tindakan-tindakan melalui perintah-perintah dari command prompt kan. Nah, untuk yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan ngecek apakah dia terkoneksi dengan internet apa tidak. Biasanya saya sih ketikan sudo apt update. Ini untuk mengupdate repositorinya dia. Kalau istilah di Windows di refresh lah ya. Nah, ini dia berhasil. Kalau dia melakukan get ini tidak ada error, ini berarti dia terkoneksi dengan internet dengan baik ya lur ya. Nah ini kita biarkan dia memperbarui repositori Linux-nya. Nah ini sudah terupdate semua repositorinya.
seperti ini. Nanti kita akan kembali di root Orange Pi 02 seperti ini. Nah, ini kita tinggal menginstal software NAS-nya ya lur ya. Dan kebetulan di Debian ini yang BlueSky ini dia sudah punya softwarenya sendiri, kita tinggal install. Jadi cara nginstalnya tinggal pergi ke Orange Pi, tulis seperti ini -config. Kalau di Linux Ambien, pacarku ya, kalau di Linux Ambien -config ini kita tinggal Orange Pi -config seperti ini, kita enter. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini ya lur ya. Untuk menginstal software NAS-nya dia berada di dalam software ini, enter. Kemudian Softy third party ini kita enter, dan ini dia yang kita butuhkan, yaitu OMV atau Open Media Vault. Di sini ada tulisannya NAS Solution ya lur ya. Sebenarnya di sini ada paket-paket yang kita bisa menjalankan NAS secara langsung ya, karena ada mini DLNA, ada MB, ada Plex, ada Samba juga di sini. Tetapi nanti untuk kompleks saja supaya muncul web UI-nya, ini kita akan pakai Open Media Vault ini. Caranya kita pakai keyboard ya, naik turun. Kita pilih yang OMV, kita pencet spasi untuk menambahkan pilihannya. Di situ akan muncul bintang, kemudian kita langsung enter atau klik install ini. Kita enter. Nah, dia akan menginstal Open Media Vault. Di sini langsung tertulis 100%, tetapi ini belum selesai. Ini prosesnya sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi nanti silahkan ditunggu tergantung kecepatan internet yang jenengan punya. Dan nanti kalau dia sudah terinstall, dia akan masih 100% seperti ini. Jadi nanti kita harus cek IP address-nya ini melalui web UI seperti ini ya lur ya. Kita cek 192.168.1.164, kita enter. Nah, ini kan belum ada ini. Nah, ini masih seperti ini, dia belum terinstall. Nanti kalau dia sudah terinstall akan muncul web UI-nya. Prosesnya sekitar 5 sampai 10 menit. Dan biasanya kadang-kadang ada yang dia ganti IP address. Jadi silakan dicek saja apakah IP address-nya masih sama atau tidak ya. Ini kita tunggu proses instalasinya selesai ya lah. Ditunggu saja kira-kira 5 sampai 10 menit lah. Oke, ini sudah sekitar 10-15 menitan lah ya. Dan dia masih sama nih kayak gini. Please wait, downloading masih 100% kayak gini. Tapi kita cek coba di web UI-nya. Jadi kita akses IP address yang kita gunakan untuk akses putih ini, yaitu 1.164. Ini saya tulis 192.168.1.164. Kita enter dan akan muncul Open Media Vault seperti ini. Ini berarti kita sudah berhasil menginstalnya ya lur ya. Untuk username-nya adalah admin seperti ini. Passwordnya adalah Open Media Vault. Ini nih tulisannya nih, Media Vault. Ini nanti passwordnya bisa kita ganti ya lur ya. Kita login. Nah, mantap. Nah, ini dashboardnya seperti ini. Kalau jenengan pengen donate ke Open Media Vault ke developernya di sini ya lur ya. Nah, ini software NAS-nya ini. Jadi Open Media Vault ini untuk memanajemen nanti penyimpanan kita dan sharing file kita ini lewat Open Media Vault ini. Untuk pertama-tama kita akan melakukan mount hard disk kita. Jadi kita akan melakukan mounting supaya hard disk kita terbaca di dalam Orange Pi-nya dengan Open Media Vault. Caranya kita klik storage, kemudian di disk. Nah, di disk ini ada terbaca satu capacity yaitu 7,44 GB. Ini adalah micro SD saya yang digunakan untuk penyimpanan Orange Pi-nya. Kita sekarang tinggal tancapkan untuk hard disk-nya. Hard disk-nya mana? Saya tancapkan dulu hard disk-nya ke USB dari Orange Pi-nya. Oke, hard disk-nya sudah nyala dan di sini belum terbaca. Untuk membacanya dengan silakan klik refresh atau reload yang ada di sebelah kanan ini, kita reload. Nah, di sini akan terbaca hard disk kita ya lur ya. Dev SDA, modelnya mereknya Kingston, serial numbernya berikut, kapasitinya 223 karena saya punya hard disk kapasitas storage-nya 256 GB. Berarti SSD kita sudah berhasil terbaca, tapi ini belum termounting. Supaya termounting, supaya nanti ketika kita mati hard disknya langsung terbaca lagi, kita harus mounting dulu. Cara mountingnya adalah kita pergi ke storage ya, kemudian ke file system yang ini. Nah, di file system ini akan muncul seperti ini. Jenengan tinggal klik plus saja ini, mount and exciting file system. Klik, kemudian file systemnya silakan pilih yang hard disk jenengan. Pilih kapasitas storage yang sesuai dengan hard disk jenengan. Ini 220 GB, ini berarti hard disk saya. Untuk user wiring threshold-nya, ini berapa kapasitas yang Anda gunakan. Di sini kita gunakan 95%. Jadi 95% kapasitinya akan bisa kita gunakan sebagai penyimpanan server NAS kita. Kemudian save. Tunggu dulu dan
Tunggu sampai muncul kuning-kuning seperti ini yang configuration change, kita checklist, kita apply ya, kita yes. Ini dia akan melakukan mounting hard disk kita ke dalam Open Media Vault atau ke Orange Pi Zero kita. Oke, ini tiba-tiba ada muncul software filer seperti ini. Nah, ini ketika saya coba cek lagi di Synology router, dia IP address-nya berubah. Jadi dari 164 menjadi 165. Bisa terjadi karena DHCP kliennya nyala, jadi dia dapat IP secara dinamik. Nanti kita bisa ubah secara statik sih supaya IP address-nya nggak berubah-ubah. Di sini saya akan coba akses 192.168.1.165, kita enter. Nah, di sini akan terbuka lagi Open Media Vault. Kita tinggal masukkan username-nya, enter, file system, dan ini kita apply lagi. Yes. Dan sudah ter-apply configuration change seperti ini dan sudah terbaca ya di sini NTFS online statusnya. Kemudian untuk step berikutnya kita tinggal bikin user. User ini nanti akan bisa mengakses NAS-nya. Jadi nanti kita bisa bikin banyak user dengan ketentuan yang kita inginkan. Ini bisa mengedit, ini bisa nganu. Lah cara bikin user gimana? Jadi kan tinggal ke tab users di sini. Nah, di sini tinggal di tab user ini atau ke sini bisa. Ini kita klik user. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini bisa kita tambahkan tambah create. Untuk namanya kita bisa isi Nanang MRK misalkan. Kemudian untuk emailnya bisa dikosongi, untuk passwordnya Nanang MRK, confirm password Nanang MRK. Oke, seperti ini. Selebihnya tidak usah diisi, kita langsung save saja. Nah, ini ketika sudah seperti ini, kita tinggal apply dulu. Nah, kita apply. Sudah ter-apply ya. Sekarang sudah selesai, user Nanang MRK sudah ada. Berikutnya kita tinggal membuat folder yang pengen kita share. Jadi nanti di dalam NAS kita kan ada banyak folder. Kita bisa bikin folder sesuai dengan keinginan kita. Dan juga nanti kita bisa share folder tersebut ke siapa, ke username apa. Nanti bisa kontrol di dalam Open Media Vault kita ini ya lur ya. Dan untuk cara membuat folder sharingnya seperti apa, kita tinggal pergi ke tab storage, kemudian ke tab share folder. Nah, di sini kita tinggal tambahkan, kita create. Misalkan kita mau di dalam NAS kita, saya mau ada folder video misalkan. Jadi untuk menyimpan video-video ini nanti untuk saya editing. Jadi di dalam NAS tidak usah perlu kita tancapkan hard disknya dan siapapun bisa mengakses video tersebut device kita ya. File sistemnya diisi. Ini kita isi dengan hard disk kita. Administratornya biarkan kita save seperti ini. Berikutnya jangan di apply dulu, kita klik di video, kemudian kita atur permissionnya dulu. Nah, di sini kita bisa mengatur username yang sudah kita buat tadi nih. Dia ini Nanang MRK bisa melakukan apa? Misalkan dia hanya bisa membaca saja, tidak bisa menghapus, atau bisa menghapus, bisa mengapain. Nah, ini kita bisa atur di permissionnya. Ini kita bisa read and write, jadi dia bisa menghapus dan merubah folder yang ada di dalam NAS kita. Kita tinggal save, lalu kita apply, kemudian change configuration-nya. Sekarang kita sudah punya folder sharing. Nah, kita tinggal sharingkan sekarang. Cara men-sharingkannya seperti apa? Tinggal pergi ke share folder supaya nanti dia bisa terbaca di semua device kita nih, file video ini. Kita tinggal pergi ke service. Nah, kemudian kita bisa klik SMB. Kita nanti akan menggunakan fitur dari Open Media Vault yang namanya Samba. Jadi Samba ini sudah cukup sih. Kemudian klik di bagian setting. Nah, di bagian setting ini kita enablekan untuk sambanya. Kemudian kita save. Dan berikutnya kita apply. Dan kita yes. Oke. Nah, setelah tersave kita bisa kembali ke service SMB. Kemudian kita bisa setting share-nya dulu. Kita setting share. Nah, ini yang mau di-share apa kita setting. Karena sambanya sudah menyala, kita tinggal create. Nah, di sini enable, kemudian share foldernya kita pilih arahkan ke SSD yang video kita. Kemudian browsable sudah ya, itu saja, kita save langsung dan jangan lupa di save and apply. Apply, kita yes. Nah, ini sudah berhasil ter-apply. Selanjutnya harusnya ya lur ya, kalau kita buka file explorer di Windows, kita klik network. Nah, di sini akan ada Orange Pi Zero 2 seperti ini. Jadi NAS kita itu sudah terbaca oleh dia. Ini ada Synology router karena Synology router juga punya sistem sharing dan kebetulan menyala. Ini Orange Pi Zero, ini nanti bisa kita ganti namanya di hostname-nya. Kita bisa klik
Nah, di sini kita disuruh masukkan username dan password yang sudah kita buat. Misalkan kita masukkan Nanang MRK tadi yang kita buat, Nanang MRK, enter, dan masuk. Di sini ada folder namanya video. Dan di sini misalkan saya kasih video saya ya. Di video ini saya kasih video saya paste di sini. Ini kecepatan read and write-nya bisa sampai 55 MB. Nanti dia menurun tergantung kecepatan hard disk dan juga SSD-nya. Untuk sambungan USB-nya dia hanya 2.0 ya untuk yang Orange Pi Zero. Nah, sudah ada filenya. Sekarang ini sudah berada di dalam NAS kita. Nah, Open Media Vault ini dia tidak seperti Synology yang punya sistem file explorer di dalam web UI-nya. Kalau Open Media Vault ini hanya bisa menyalakan Samba saja. Nah, berikutnya cara mengakses file ini di dalam HP kita. Kita akan coba gasken. Untuk mengakses NAS server Orange Pi kita tinggal sambungkan ke dalam WiFi router yang satu jaringan dengan Orange Pi-nya. Di sini saya sudah terhubung ke router Nanang MRK. Di sini kita harus download dulu yang namanya aplikasi CX File Explorer, atau misalkan jenengan HP-nya sudah mendukung File Explorer yang dari network, tidak usah download file ini, kita langsung buka aja File Explorer-nya, CX File Explorer. Kemudian di bagian sini kan ada lokal, perpustakaan, dan jaringan. Jenengan pilih yang jaringan. Terus kita tambahkan lokasi baru, pilih yang remote. Nah, di remote ini ada pilihan SMB ya lur ya. Di SMB ini kita tinggal tuliskan IP address yaitu 192.168.1.165 seperti ini. Kemudian username dan passwordnya Nanang MRK seperti yang sudah kita setting tadi. Nanang MRK, kemudian kita oke, dan sudah ada folder videonya. Ini secara lokal ya, jadi ini tidak membutuhkan akses internet. Kalau misalkan routernya tidak terkoneksi ke internet, itu masih bisa kita akses. Kemudian di sini kita bisa coba lihat. Nah, di sini kita bisa memutar filenya secara online. Ini tidak berada di HP saya. Nah, ini no delay. Nah, jadi tidak ada delay sama sekali. Dan ini kecepatan sambungannya 9,99 MB, 10 MB. Dan ini tidak membutuhkan akses internet ya. 10 MB ini hanya traffic data aja. Karena internet saya tidak mungkin sampai sebesar itu kecepatannya. Kalau misalkan jenengan mau mengcopy paste ke dalam file kita ya tinggal disalin seperti ini. Salin atau pindahkan masuk ke lokal kita, penyimpanan kita yang ada di lokal HP. Kalau di iPhone caranya lebih mudah lagi. Nah, kalau di iPhone caranya lebih mudah lagi lur. Kita tinggal sambungkan ke WiFi dari NAS kita. Kemudian kita ke file, karena file dari iPhone ini dia sudah mendukung sambungan jaringan ya. Jadi tinggal kita masuk ke file, kemudian klik telusuri. Di titik 3 kanan atas ini kita klik hubungkan server lah. Jadi kan tinggal masukkan tuh IP address-nya 192.168.1.165 IP address server kita, NAS kita hubungkan. Kemudian username dan passwordnya Nanang MRK dong. MRK, berikutnya klik berikutnya, dan sudah masuk ke video. Nah, ini sangat-sangat enak sekali. Kalau misalkan Anda iPhone-nya storage-nya kecil, tinggal simpan di NAS saja. Dan ini kita bisa putar coy. Ya sama muternya, tanpa delay. Nah, tanpa delay tuh, lihat. Jadi sudah cepat sekali ini, tanpa delay sama sekali, karena ini secara lokal ya, berada di dalam jaringan kita. Nah, di iPhone ini juga kita bisa pindahkan. Kita tinggal pindahkan saja filenya di bagian sini. Tinggal simpan video, dia akan tersimpan di dalam lokal iPhone kita. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat NAS yang berada di dalam server lokal kita. Jadi kalau kita tersambung WiFi, kita bisa mengakses server kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara supaya dia bisa online? Jadi kita bisa akses dari manapun, dari luar jaringan. Misalkan NAS-nya berada di rumah saya di Jepara, saya berada di Semarang di kampus, saya bisa mengakses data di NAS saya. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan yang namanya Zero Tier. Oke, Zero Tier kita ketik di Google, Zero Tier. Nah, ini namanya Zero Tier. Ini kita bisa login dulu ke Zero Tier untuk membuat network ID-nya. Nah, setelah login kita bisa klik create a new network. Nah, kemudian dia akan membuatkan new network seperti ini. Nanti kita bisa klik oke. Nah, kita bisa kasih nama misalkan NAS server. Oke, network kita sudah jadi. Nah, sekarang kita install Zero Tier ke dalam NAS kita. Jadi Zero Tier cara installnya kita harus akses lewat putih lagi ya lur ya, untuk Orange Pi-nya. Jadi kita buka putih, kita akses lagi IP-nya 192.168.1.165. Kita enter, accept, loginnya root, passwordnya Orange
Spy. Dia akan terbuka dan misalkan kalau jenengan kesulitan dengan passwordnya mau diganti, cara mengganti passwordnya ketikkan passwd seperti ini, jenengan enter, nanti jenengan masukkan password barunya Nanang MRK misalkan. Ini passwordnya Nanang MRK. Oke, sudah seperti ini, kita tinggal install zero tier-nya. Pertama kita lakukan sudo apt update seperti biasa, kita update repositorinya dulu. Oke, setelah kita update repositorinya, kita akan install zero tier-nya. Untuk perintah-perintahnya nanti saya tuliskan di deskripsi di bawah. Dan di sini untuk installnya pilihannya adalah komennya adalah ini, curl-s zero tier, kita tinggal copy ya. Nanti saya kasih di deskripsi di bawah. Kita tinggal klik kanan di putih seperti ini, klik kanan nanti dia akan otomatis muncul. Jadi kita enter berikutnya. Nah, ini dia sedang menginstal paket zero tier untuk kita gunakan sebagai remote ya. Jadi nanti secara kita bisa akses server kita dimanapun kita berada dengan VPN zero tier ini. Dan sebenarnya saya jauh lebih suka zero tier daripada L2TP atau apapun ya, karena zero tier memang VPN-nya cukup cepat kalau untuk remote. Oke, sudah, ini zero tier-nya sudah terinstall sukses. Your zero tier address ini adalah address dari zero tier kita. Nah, sebelumnya kita harus enablekan dulu zero tier-nya. Komennya nanti ini kita enablekan dulu service zero tier-nya. Jadi kita akan copy paste, klik kanan copy. Kemudian kita klik kanan di putih. Kemudian kita enter zero tier service. Dia akan mengenablekan zero tier-nya. Nah, sudah enable. Kalau sudah, kita tinggal join network ya. Ini di sini ada network ID. Silakan diklik sampai join saja, ini di copy. Zero tier CLI join, copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita klik spasi dan kita tinggal copy paste network ID dari zero tier kita. Nah, ini yang zero tier kita dapat, kita copy. Kemudian kita paste ya, klik kanan di putih. Nah, kita enter. Berikutnya 200 join oke, artinya dia sudah tersambung ke zero tier. Batu nentek. Kalau sudah 200 join oke seperti ini, kita tinggal buka zero tier kita. Nah, kita scroll di bawah. Di sini nanti akan ada authentication atau address yang terbaca ya. Ini adalah address dari NAS server kita yang ada di Orange Pi. Kalau misalkan belum ada, silakan di refresh ya, di reload halaman zero tier-nya. Nah, ini kebetulan sudah, kita harus berikan akses dengan checklist seperti ini. Nah, kalau sudah di checklist, kita bisa kasih nama, misalkan ini adalah NAS server. Oke, sudah. Berikutnya nanti kita akan dapat IP public seperti ini, 10.147.20.155. Ini nanti jenengan bisa terkonek dengan IP public ini. Tapi ini kan tidak sesuai dengan IP address dari Open Media Vault kita, yaitu 165. Supaya nanti kita bisa akses dari IP address ini, kita tinggal menggunakan fitur yang ada di zero tier, namanya routing. Jadi kita bisa route IP address ini. Ini kita copy paste dulu. Copy physical IP-nya, kemudian kita bisa route di sini. Nah, destination-nya ini adalah tujuannya. Kita mau merouting IP address berapa. Nah, di sini Open Media Vault kita atau NAS server kita itu berada di 192.168.1.165. Jadi dia berada di segmen 1 titik sekian. Nanti supaya semua IP address yang berada di segmen 1 titik sekian ini supaya bisa terremote oleh zero tier kita ganti angka ini terakhir ini, dari titik terakhir ini menjadi 0. Jadi nanti semua segmen IP address 1 titik sekian itu bisa kita remote dari zero tier. Jadi ini yang belakang ini kita ganti dengan 0. Jadi kita tinggal kembali ke zero tier, kita masukkan 192.168.1 titik, kita ganti dengan 0/24. Seperti ini ya lur ya, tinggal tambahkan 24 di belakangnya, kemudian via-nya ini kita pastekan yang IP publik kita, kemudian submit. Nah, ini artinya ketika kita mengakses IP address dari 192.168.1 titik sekian, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, termasuk 165 server kita, nanti dia akan di-routing via IP public ini. Jadi nanti kalau kita buka segmen ini, nanti kita akan langsung terhubung ke IP public ini. Jadi kita tidak perlu menghafalkan IP public ini. Jadi terlalu sulit kan menghafalkan banyak angka. Nah, sekarang kita coba cek. Kita akan coba di iPhone.
Oke, kita akan coba di iPhone, di Android caranya sama saja ya lur ya. Dan di sini saya sudah matikan WiFi-nya, berarti ini saya sudah pakai data. Ini anggap saja saya berada di luar. Kita harus download aplikasi di Play Store atau di App Store namanya Zero Tier One. Dan kita klik Zero Tier One, kemudian kita tambah, kita accept. Kalau di iPhone lah, di sini kita tuliskan network ID-nya. Oke? Di sini network ID-nya kita isi dengan yang kita dapat di sini. A4. Oke, ini sudah saya masukkan. Enable default route-nya kita checklist. Kemudian enable on demand-nya juga kita checklist, boleh. Kita add network. Kita izinkan kalau di iPhone. Nah, sudah, kita tinggal nyalakan aksesnya. Oke. Kemudian kita tinggal refresh halaman Zero Tier kita. Oke, di sini kita coba scroll ke bawah. Masih belum ada. Nah, di sini sudah masuk. Ada perangkat baru dengan ID ini. Kita tinggal kasih akses saja, namanya iPhone Nanang MRK. Seperti ini. Nah, ini sudah dapat physical IP-nya. Sekarang kita coba. Karena kita sudah akses dari Zero Tier, sekarang kita akan coba akses dulu IP address-nya, yaitu 192.168.1.165. Kita masuk. Nah, Open Media Vault kita berhasil terbuka lewat jaringan dari provider ya. Ini tidak satu lokal address lagi, IP-nya sudah berbeda. Ini kita bisa akses 1.165. Ini di file kita juga bisa mengakses lagi. Jadi kita tinggal klik di file, kita hubungkan ke server lagi. Ketikkan IP address 192.168.1.165. Kita hubungkan. Kemudian username-nya Nanang MRK, password-nya Nanang MRK. Berikutnya, dan sudah bisa. Ini dia filenya. Dan kalau pakai Zero Tier karena dia tertunnel via VPN, jadi mungkin ada penurunan kecepatan ya. Tapi kita coba lihat seberapa cepat. Nah, ini dia bisa berjalan, tapi dia agak nge-lag. Ini tergantung dengan koneksi internet kita dari HP-nya juga. Jadi kalau misalkan providernya jelek, ya kita tidak bisa mengakses cepat. Kalau server kita koneksi internetnya jelek, jadi kita tidak bisa mengakses dengan cepat. Jadi sangat tergantung kecepatan internetnya. Cuman ini bisa diakses ya lur ya. Jadi mungkin kalau misalkan nge-lag kita bisa download dulu lah. Jadi mungkin kalau file-file video besar kayak gini kita bisa download dulu, nanti dia akan nganu. Tapi kalau foto dia langsung terbuka dengan cepat sih. Nah, kalau di Android juga sama, kita bisa download di Play Store Zero Tier One, kemudian kita buka. Dan kita bisa klik Add Network, kemudian kita masukkan device ID kita. Kita bisa masukkan network ID kita. Saya akan masukkan dulu. Seperti ini, kemudian kita route all traffic through Zero Tier. Kemudian kita bisa scroll di Add ya. Di Add ini sudah. Settingnya jenengan pastikan use mobile data dan disable IP versi 6-nya. Kemudian kita bisa checklist. Kita masukkan, kemudian di sini. Nah, di sini Nah, di Zero Tier-nya sudah muncul perangkat baru. Ini seperti ini. Kita tinggal checklist, kemudian kita bisa kasih nama, misalkan HP saya Realme GT Master Edition. Oke, sudah ada. Dan di sini sudah terbaca NAS server. Cuman NAS server. Nah, ini VPN-nya juga sudah nyala. Nah, ini kalau kita akses CX Explorer ini sama, langsung bisa ya, sama seperti tadi. Ini kebetulan saya di sini nggak punya paketan untuk yang di HP Android, jadi saya nggak bisa nyoba, tapi pasti bisa. Karena di iPhone bisa, di Android juga pasti harusnya bisa ya lur ya. Sekarang NAS kita sudah bisa diakses dimanapun kita berada tanpa usah khawatir, dan yang penting dia bisa online terus. Jadi kalau misalkan kita mau mengakses NAS, kita tinggal nyalakan Zero Tier yang ada di HP kita atau di perangkat laptop atau di apapun lah ya. Di sini kita akan menambahkan fitur-fitur yang kita butuhkan. Misalkan jenengan adalah sebuah developer web, pengen menginstal MySQL, kemudian MariaDB dan lain macam sebagainya, PHP. Open Media Vault ini bisa melakukannya. Jadi kita bisa install yang namanya Docker. Pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Kalau yang developer web dan juga codingers, kan bisa pergi ke sistem. Kemudian di sini ada OMV Extra, kita klik. Nah, di sini ada Docker.
Jadi kan bisa install yang namanya Docker, kita klik install saja. Ini nanti dia akan menginstal Docker langsung di dalam Orange Pi kita melalui Open Media Vault. Jadi Docker ini semacam apa ya? Kalau misalkan jenengan nggak tahu, dia itu semacam virtual mesin, tetapi dia nggak pakai kernel. Kernelnya ikut dengan sistem operasi yang sebelumnya. Jadi bekerja di layer 2-nya, di aplikasi lah. Virtual mesin untuk suatu aplikasi lah. Oke, ini Dockernya sudah terinstall, kita tinggal close. Nah, supaya Dockernya bisa kita kontrol melalui web UI, kita bisa menggunakan yang namanya Podtainer ya. Ini Podtainernya juga sudah disediakan oleh Open Media Vault. Jadi kan bisa isi portnya sesuai keinginan, tapi di sini saya pakai manual aja. Kita install, kita tunggu sampai dia terinstall. Jadi sudah disediakan semuanya oleh Open Media Vault. Nah, ini Podtainernya sudah terinstall, kita tinggal close. Oke. Kita buka lagi Podtainernya. Di sini kita bisa open web. Nah, akan muncul web UI baru dengan port 9000. Jadi 192.168.1.165 portnya 9000. Ini adalah port Podtainer kita ya, lur ya. Kita tinggal bikin password nih. Misalkan Nanang MRK. Kita enter. Nah, ini sudah ada Podtainer ya lur ya. Di sini jenengan bisa get started. Nah, ini sudah berhasil. Terus kalau misalkan jenengan mau nginstal apa gitu ya, tinggal klik lokal ini. Kemudian di sini akan banyak apa ya? Template aplikasi yang bisa jenengan install di Podtainer. Ada HTTPD, ada MySQL, ada MariaDB, ada Mongo, ada database dan juga ada PHP juga. Banyak lah di sini yang jenengan bisa install. Ada WordPress juga. Ini persis seperti NAS-nya Synology ya. Ada aplikasi-aplikasi ini. Nah, ini bisa kita install melalui Docker tentunya. Di sini saya tidak praktekkan karena saya nggak terlalu paham ya soal coding-coding dan juga cara menggunakan MySQL dan yang lain macam sebagainya. Ini saya kurang begitu mengerti. Nah, kalau kita ingat review Synology yang kemarin, jadi NAS pabrikan itu dia biasanya punya fitur yang untuk bisa menjadi NVR atau kalau di Synology namanya surveillance. Nah, ini kita juga bisa menjadikan supaya NAS kita, NAS buatan kita ini menjadi sebuah NVR CCTV. Wijian keren ya. Kalau jenengan ingat video yang ini, itu kita membuat NVR, kita pakai software yang sama persis seperti itu. Jadi kita pakai yang namanya Shinobi. Jenengan bisa buka di nanangmrk.com. Kemudian di tab Linux ini juga sudah ada di tab Linux. Di Linux ini cara membuat NVR lah. Di sini ada komen-komennya ini. Sudah apt update, sudah GitLab. Ini jenengan tinggal copy pastekan di terminal dari Orange Pi Zero-nya. Jadi kita tinggal sudah apt upgrade. Ini saya percepat saja ya. Nah, ketika Shinobi-nya sudah terinstall seperti ini, nanti silakan ikuti langkah-langkah di video yang ini ya. Nanti supaya tidak panjang cara meng-scan CCTV-nya gimana dan mengkonfigurasi yang lain macam sebagainya seperti apa, seperti persis di video tersebut supaya ini tidak terlalu panjang ya lur ya. Itu dia pembuatan NAS kita dengan menggunakan Orange Pi Zero dengan menggunakan Linux Debian ya. Di Ubuntu bisa, semua jenis Linux bisa lah program ini. Karena aslinya NAS-NAS pabrikan itu mereka mendevelop sistem operasi mereka itu dari Linux ya. Beberapa tool Linux kemudian mereka ambil dan sisakan yang mereka perlukan saja. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, sebenarnya ada fitur-fitur lain yang ingin saya kenalkan kepada jenengan. Kalau di Synology itu namanya download station. Jadi fungsinya untuk mendownload sebuah file. Kemudian kita bisa matikan komputer kita, dia terdownload di NAS kita. Itu paket Linuxnya namanya Aria 2. Tapi saya coba kulik-kulik, saya belum berhasil menginstal. Nanti kalau sudah berhasil saya akan update. Dan juga kalau di Synology ada paket atau aplikasi yang namanya Cloud Sync. Itu fungsinya untuk memontingkan drive-drive atau memontingkan cloud storage kita ke dalam NAS kita. Lah di sini di Linux itu juga sebenarnya ada itu tool Linux namanya Rclone. Itu sistem kerjanya sama persis seperti Cloud Sync di dalam Synology. Cuman di sini saya juga install tapi belum nemu enaknya gimana. Nanti juga akan saya update kalau misalkan saya sudah berhasil ya lur ya. Dan kita bisa kembangkan ke arah yang lain. Misalkan kita bisa kasih print server supaya kita bisa ngeprint lewat jaringan. Masih banyak lagi yang bisa kita improve kalau kita menggunakan NAS dari Linux dengan menggunakan Open Media Vault ini ya. Itu saja. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom bawah. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.